Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Untuk pembahasan di video kali ini sangatlah tinggi. Kalian simak video ini baik-baik dan sampai selesai agar terhindar dari gagal paham. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah manusia biasa yang sudah mencapai kesempurnaan, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi sebagai tangan dan kakinya di muka bumi ini, yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini. Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi hanyalah sebuah gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia pilihannya yang menjadi pewaris dan penerus Rasulullah yang akan memimpin dan mengendalikan langit dan bumi pada zaman sekarang ini. Alam semesta ini beserta isinya tercipta dari Nur Muhammad, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi ini pada setiap zamannya. Allah menciptakan alam semesta ini karena Nur Muhammad. Kalau bukan karena Nur Muhammad, pasti Allah tidak akan menciptakan makhluk-makhluk di bumi ini, termasuk manusia. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita akan membahas dulu antara Nur Muhammad dan Nabi Muhammad. Mungkin setelah kita bisa memahami antara Nur Muhammad dengan diri Nabi Muhammad, mungkin kita akan bisa mengerti tentang rahasia sosok Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi yang sesungguhnya, yang akan menjadi sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini, yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini. Yang menjadi pertanyaannya, apa itu Nur Muhammad? Apa hubungannya dengan diri Nabi Muhammad? Apa hubungannya dengan diri manusia? Dalam ranah atau ruang lingkup, hakikat Nabi Muhammad dan Nur Muhammad itu sangatlah jelas berbeda. Nabi Muhammad adalah anak dari seorang ayah yang bernama Abdullah dan ibunya yang bernama Aminah. Lahirnya di Mekah dan makamnya di Madinah. Tetapi hakikat Nur Muhammad adalah cahaya atau ruh, ataupun jiwa yang tunggal, jiwa yang terpuji. Hakikat Nur Muhammad itu ada dalam diri tiap-tiap manusia, ada dalam diri kita semua, sebagaimana ada dalam diri para nabi dan rasulnya serta wali Allah. Nur Muhammad itu hanya ada satu, namun ada dalam diri setiap umat manusia. Jika kita mengkaji Nur Muhammad dengan akal dan pikiran, maka hal itu akan semakin membuat kita bingung, karena mengkaji Nur Muhammad ataupun mengkaji unsur dan ilmu ketuhanan tidak bisa dijangkau oleh akal dan pikiran manusia, karena akal dan pikiran manusia sangatlah terbatas. Sedangkan Nur Muhammad ataupun unsur dan ilmu ketuhanan adalah dimensi yang tiada terbatas. Lantas apa hubungannya antara Nur Muhammad dengan diri Nabi Muhammad? Diri Nabi Muhammad itu batinianya telah bersambung atau telah wusul serta lebur dalam hakikat Nur Muhammad, ataupun bisa dikatakan bahwa diri Nabi Muhammad adalah tajalli sempurna daripada Nur Muhammad. Sedangkan pada diri manusia biasa, pada umumnya batinianya itu masih putus disebabkan masih terselimuti oleh nafsu dan ego, atau masih terdindingi dengan hijab. Sebenarnya Nabi Muhammad yang ada di Mekah itu adalah wujud lahirianya saja. Demikian juga halnya para nabi yang lain maupun para wali Allah. Semuanya hanyalah wadah atau wujud lahiriah saja yang akan dimasuki oleh Nur Muhammad, ataupun cahaya di atas cahaya, ataupun dimasuki oleh roh kerasulan itu. Kesemuanya tiada lain adalah tajalli sempurna daripada Nur Muhammad itu sendiri.
Begitupun dengan diri seorang manusia pilihan Allah yang menjadi sebagai tangan dan kakinya yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlaknya manusia." Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itulah sejatinya diutus Nabi Muhammad sebenar-benarnya adalah untuk mengembalikan manusia pada kemurnian fitrah dasarnya, mengembalikan agar bisa wusul dan tersambung ataupun lebur kembali dengan Nur Muhammad itu. Karena diutusnya Nabi Muhammad itu agar wali-wali Allah yang menjadi pewaris dan penerus Rasulullah bisa menjadi wadah atau wujud lahiriah seperti diri Nabi Muhammad yang bisa tersambung atau lebur kembali dengan Nur Muhammad. Agar engkau sekalian bisa menjadi Muhammad itu sendiri secara hakikatnya yaitu makhluk yang terpuji, insan yang kamil atau sempurna, sesuatu dasar penciptaan manusia. Itulah sesungguhnya syafaat yang sejati. Itulah sebenarnya solawat yang sejati. Hanya Nur Muhammadlah yang bisa mengenali Allah. Itulah tujuan akhirnya yang hendak dicapai agar bisa menjadi Muhammad secara hakikatnya dan mengenali Tuhannya. Salah persepsi kebanyakan orang-orang yaitu malah mereka seakan ingin mengkopi 100% wujud lahiriah Nabi Muhammad dengan pakaian ala Timur Tengah, berjanggut tanpa berkumis, celana cingkrang, dan lain-lain yang berwujud lahiriah saja. Padahal tujuannya Nabi itu untuk menjadikanmu seorang Muhammad secara hakikatnya, menjadi makhluk yang terpuji dan mengenal Allah. Jadilah Muhammad secara hakikatnya, itulah hakikat yang sesungguhnya. Sehingga dengan hal seperti itu, akan selalu ada manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini pada setiap zamannya yang akan bisa menjadi Muhammad, sehingga bisa menjadi sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini yang akan selalu muncul untuk menjadi pemimpin langit dan bumi pada setiap zamannya. Begitupun dengan diri seorang manusia pilihan Allah yang menjadi pewaris dan penerus Rasulullah yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini, yang kemunculannya pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Karena pada diri seseorang pilihan Allah yang akan menjadi sang khalifah ataupun Imam Mahdi pasti akan menjadi wadah atau wujud lahiriah untuk menjadi tempat tajalli sempurna daripada Nur Muhammad. Kita mungkin tidak bisa melihat lagi Nabi Muhammad karena beliau sudah wafat, tetapi kita masih bisa bertemu dengan Muhammad-Muhammad yang lain secara hakikatnya, yaitu manusia-manusia pilihan Allah pada setiap zamannya yang sudah mencapai kesempurnaan hati dan jiwanya, yang sudah memiliki akhlak yang mulia dan memiliki akhlak yang terpuji, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rajanya manusia, yang akan menjadi pewaris dan penerus Nabi Muhammad SAW ataupun pewaris dan penerus Rasulullah yang akan menjadi khalifah untuk memimpin langit dan bumi ini. Nur Muhammad itu masih ada sampai sekarang yang selalu menerangi semesta ini sampai akhir zaman, agar kita semua bisa melihat dan menjadi saksi bersahadat bahwa Nur Muhammad itu ada, nyata dan nampak adanya. Dia adalah cahaya penerang kehidupan ini. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalau syahadat itu
Yang dimaksudkan sebagai Nabi Muhammad yang bermakam di Madinah, kapan kalian bertemu? Apakah kalian sudah mengenal sosok ataupun wujud beliau? Apakah sejaman dengan kita? Kau berani sekali bersaksi tanpa mengenal dan mengetahui sosok dan rupa beliau. Kebenaran yang sebenarnya bahwa yang dimaksudkan dari Muhammad dan Rasulullah itu ialah Nur Muhammad yang ada dalam diri setiap umat manusia itu sendiri. Jika sudah mengenal dan mengetahui sosok atau rupa ataupun wujud lahiriah seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pewaris dan penerus Nabi Muhammad SAW ataupun yang menjadi pewaris dan penerus Rasulullah, maka pada dirinya itu akan menjadi tempat atau wadah tajalli sempurna daripada Nur Muhammad. Jika kita sudah berhasil mengenal dan mengetahui sosok atau wujud seorang manusia pilihan itu, maka kita akan bisa mengislamkan rohani kita. Karena di dunia ini, yang sulit dilakukan oleh manusia adalah mengislamkan rohaninya. Sedangkan jasad ataupun jasmani kita bisa menjadi seorang Islam karena Islam keturunan dari orang tua kita. Coba saja, seandainya orang tua kita beragama non-muslim, tentu saja kita juga akan beragama seperti agama yang diyakini oleh orang tua kita. Makanya kita tidak boleh menghina dan mencaci orang-orang yang beragama non-muslim. Karena memang hanya segitulah kemampuan dan petunjuk mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi di muka bumi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, sang Khalifah ataupun Imam Mahdi itulah seorang manusia pilihan Allah yang sudah mencapai kesempurnaan, yang akan menjadi Muhammad secara hakikatnya, yang akan menjadi sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini, yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.